saya masuk pada overview farmakoterapi sistem saraf. Jadi pada mata kuliah ini nanti kita akan mempelajari bagaimana tata laksana terapi, ya, mulai dari pengobatan, kemudian nanti monitoring hasil terapi pada pasien dengan penyakit sistem saraf, ya. Nah, penyakit sistem saraf tadi cukup banyak yang saya sampaikan pada materi. Di antaranya adalah depresi, epilepsi, insomnia, kemudian migrain, chronic pain, ya, kecemasan dan lain sebagainya. Ya. Nah, sehingga pada pertemuan kali ini saya pengen merefresh kembali pengetahuan Anda tentang sistem saraf, ya. Karena memang yang mengalami gangguan nanti adalah sistem saraf pasien, ya, sehingga untuk mengobatinya, obat yang diberikan juga nanti akan memodulasi atau mempengaruhi, mengatur kembali, menyesuaikan kembali sistem saraf yang mengalami gangguan tadi, sehingga pengobatan diharapkan berdampak pada normalnya sistem saraf pasien dan akan menghilangkan gejala-gejala yang dirasakan oleh pasien. Kemudian umumnya penyakit sistem saraf yang banyak itu adalah gangguan sistem saraf pusat, ya, sistem saraf pusat. Ya, seperti penyakit epilepsi itu gangguannya adalah sistem saraf pusat di otak. Insomnia juga sama, ya. Depresi juga sama. Mungkin yang tidak kita pelajari di sini yang menjadi topik penelitian saya itu adalah Alzheimer, Parkinson, Alzheimer. Itu juga yang bermasalah adalah sistem saraf di otak. Nah, sehingga pada pengobatannya ini dikenal dengan istilah neurofarmakologi. Jadi bidang keahlian saya yang saya tekuni saat ini adalah neurofarmakologi, yaitu studi tentang obat yang berpengaruh terhadap sistem saraf. Sebagian besar sistem saraf yang akan dipengaruhi itu nanti berada di dalam otak, ya, sebagian besar walaupun tidak semua, ya. Sehingga obat tersebut harus bisa sampai ke dalam otak. Karena target aksinya adalah sel saraf yang ada di dalam otak. Nah, ruang lingkup obat-obatan yang nanti adalah obat-obat untuk penyakit sistem saraf pusat kebanyakan, ya. Analgetik misalnya, ya. Analgetik itu adalah obat yang digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri pada pusat pengatur rasa nyeri di otak langsung. Dia akan memodulasi bagian-bagian otak, terutama sel saraf yang mengatur pusat rasa nyeri, supaya tidak memberikan stimulus yang berlebihan pada otak yang menjadi pusat pengontrol rasa nyeri, ya. Kemudian sedatif, ya, obat yang mempengaruhi sistem kesadaran, ya. Kesadaran itu biasanya dipengaruhi oleh histamin misalnya, kemudian ada neurotransmitter lain, ya, yang mana orang-orang yang tidak bisa tidur di malam hari atau mengalami insomnia tadi, ini mestinya aktivitas saraf histaminergiknya itu terlalu berlebihan, sehingga yang mana umumnya pada malam hari aktivitas histamin di otak kita itu mengalami penurunan secara alamiah atau mengikuti pola irama sirkadian. Tetapi pada pasien mungkin tidak seperti itu. Pasien insomnia justru mengalami peningkatan pada histamin di otaknya itu tinggi pada malam hari sehingga tidak bisa tidur. Ya, sehingga pengobatan mestinya bisa menurunkan kadar histamin atau mencegah aksi histamin yang berlebihan tadi dengan cara menghambat atau memblokade reseptornya. Ya. Begitu juga dengan penyakit lain, ya. Di sini obat-obatannya ada antikonvulsan, ya, obat yang mencegah kejang, antidepresan, obat-obat yang digunakan untuk penyakit depresi, obat-obat psikotropik yang umumnya adalah obat-obat penenang, antipsikotik, obat-obat yang digunakan untuk mengobati penyakit skizofrenia dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian penyakit sistem saraf ini, ya, walaupun sudah lama dipelajari, ya, walaupun sudah lama dipelajari, sejauh ini sampai detik ini belum ada satupun obat-obatan yang mampu mengembalikan kondisi patologis yang dialami pasien ke kondisi sedia kala atau kondisi sebelum sakit.
Makanya penyakitnya disebut dengan penyakit, umumnya adalah penyakit neurodegeneratif. Neuro berarti saraf, degeneratif penurunan fungsi. Ya. Penurunan fungsi ini belum bisa dikembalikan ke fungsi yang semula atau state awalnya. Ya, maaf, bentar ya. Ya, inilah susahnya ngajar di rumah itu ya, diganggu sama anak. Maaf ya. Santai Pak, santai. Biasa kalau saya digangguin sama bocil-bocil di sini ya. Oke, saya ulangi ya. Nama penyakitnya itu neurodegeneratif. Sayangnya sampai saat ini belum ada pengobatan atau terapi yang mampu mengembalikan sistem saraf yang mengalami penurunan fungsi, bahkan rusak dan kematian, kondisi seperti semula. Sehingga umumnya pengobatan yang ada saat ini lebih bersifat simptomatis, hanya terapi untuk mengurangi atau menghilangkan gejala saja, tanpa bisa mungkin mengembalikan kondisi yang telah rusak itu menjadi bagus kembali. Pengobatan itu sebagian besar saat ini hanyalah untuk mengatasi gejala saja. Ya, contohnya pada penyakit depresi ya, gejalanya moody ya, atau biasanya pasien itu mengalami kesedihan yang mendalam ya, tidak ceria, lebih banyak mengurung diri di dalam kamar, tidak mau berkomunikasi sama orang lain. Obat-obatan yang diberikan itu hanyalah mampu mengembalikan mood pasien saja. Tapi ketika pasien tidak minum obat, maka gejala itu muncul lagi. Ya, saya contohkan tadi ya, ketika mungkin mobil Anda tertabrak oleh motor, kemudian penyok gitu ya, Anda tinggal ke kenteng masjid, diperbaiki di sana, dicap mulus lagi, itu kembali seperti awal. Atau mungkin kalau Anda kena panu, Anda oleskan obat anti jamur di kulit, bisa membunuh panunya, kulit Anda jadi mulus lagi, jadi glowing lagi gitu ya, nggak pecah-pecah lagi. Itu kuratif, mampu mengobati, mampu membunuh agen penyebab, menghilangkan penyebab, dan fungsinya kembali ke sedia kala. Itu kuratif. Untuk penyakit sistem saraf, sayangnya belum ada satupun terapi yang betul-betul mampu mengembalikan fungsi normal sistem saraf yang mengalami kerusakan. Sebagian besar ya, walaupun tidak semua. Ya. Sehingga pengobatan saat ini yang ada ya lebih banyak bersifat simptomatik saja. Ya. Nanti bisa Anda pelajari lebih jauh dan bisa nanti kita diskusikan pada saat materi-materi pengobatan yang tersedia untuk mengobati penyakit sistem saraf atau penyakit neuro. Nah, tadi saya mengatakan bahwa target utama dari pengobatan penyakit sistem saraf itu adalah sistem saraf di otak. Di mana sistem saraf di otak ini berada dalam sebuah perlindungan yang dinamakan dengan blood-brain barrier atau sawar darah otak, berupa sebuah selaput yang melindungi otak dari bahan-bahan berbahaya. Karena semuanya kita makan kan, yang mana kita tidak tahu apakah ada komponen bahan berbahaya di dalamnya yang masuk ke dalam tubuh kita. Sementara sel-sel otak sendiri, terutama sel saraf itu sifatnya itu ruptur ya, rapuh sekali ya. Sehingga ketika ada suatu senyawa yang masuk ke dalam otak gitu, ada potensi untuk merusak sel otak ya dan sel saraf. Sehingga otak ini adalah organ yang memang sangat perlu dilindungi ya. Sehingga Tuhan telah menciptakan sebuah selaput yang mampu melindungi otak ini yang kita sebut dengan blood-brain barrier. Nah, obat untuk mempengaruhi sistem saraf yang berada di dalam otak ataupun sel-sel otak itu sendiri harus mampu menembus sistem sawar darah dan otak ini atau blood-brain barrier ini, kemudian bekerja pada sistem saraf, tentu saja memberikan efek yang diinginkan, tetapi tidak boleh membahayakan sistem saraf itu sendiri. Ya, sehingga syarat pertama harus bisa masuk terlebih dahulu ke dalam cavity atau rongga otak itu sendiri. Sebagian besar obat tidak mampu menembus blood-brain barrier ini, tidak mampu masuk ke dalam rongga otak, sebagian besar obat. Sehingga
obat-obat yang dikembangkan untuk penyakit sistem saraf ini dia harus memiliki lipofilisitas yang cukup tinggi, ya, supaya bisa menembus blood-brain barrier ini. Ya, baru nanti setelah berhasil menembus dilihat efektivitasnya, apakah dia mampu mempengaruhi fungsi dari sel saraf dan otak itu sendiri. Dan terakhir dilihat keamanannya, apakah jika obat ini telah berhasil memberikan efek atau efektif, apakah aman. Ya. Nah, obat-obat yang bisa menembus blood-brain barrier ini sudah cukup banyak ya, nanti bisa kita lihat obat-obat apa yang telah digunakan dalam pengobatan penyakit sistem saraf ya. Bisa juga mungkin bukan hanya sekedar penyakit yang berkaitan dengan gangguan fungsi sistem saraf, tetapi juga bisa penyakit-penyakit infeksi ya, infeksi yang memang merusak sel otak ya, seperti pada penyakit meningitis, kanker otak. Ini juga ini malah tidak mempengaruhi sistem saraf, tapi justru mempengaruhi sel saraf ya, yang mana pada kanker otak ada pertumbuhan sel yang sangat tinggi ya, yang kita sebut dengan tumor otak. Nah, obatnya sama ya, yaitu karena target aksinya di otak ya harus mampu menembus blood-brain barrier ya. Kemudian obat-obatan penyakit sistem saraf ini umumnya membutuhkan terapi jangka panjang, sehingga pasien itu dampaknya akhirnya kan pasien harus mampu menggunakan obatnya sendiri. Nah, karena pasien harus menggunakan obatnya sendiri, formulasinya, sediaannya juga pun harus yang mudah dilakukan oleh pasien itu sendiri, yaitu umumnya obat-obat yang diminum. Cuma masalahnya obat-obat yang diminum ini terkadang karena sifat dari obat itu lipofil ya, harus lipofil, terkadang bermasalah juga dengan bioavailabilitasnya. Obat mengalami kesulitan untuk bisa masuk ke dalam sirkulasi darah dan sampai ke otak di tempat tersebut. Nah, sehingga memang di sini obat-obat yang digunakan untuk pengobatan penyakit sistem saraf ini, yang pertama ketika tidak ada modifikasi sediaan, ya, ini umumnya dosisnya besar. Karena apa? Yang masuk ke dalam darah dan ke dalam otak itu sedikit. Ataupun obat-obat yang dosisnya kecil ini umumnya telah dilakukan modifikasi bentuk sediaan. Dan misalnya sekarang yang lagi ngetren itu adalah sediaan-sediaan dengan memanfaatkan teknologi nanopartikel ya, yang mampu meningkatkan bioavailabilitas obat ini, meningkatkan kelarutan, meningkatkan daya penetrasi melintas membran gitu ya. Itu juga nanti akan meningkatkan distribusinya sampai ke target aksi. Nah, umumnya obat-obatnya lebih bersifat lipofilik ya, lebih suka lipid, karena umumnya obat-obat yang hidrofil ini akan kesulitan untuk menembus blood-brain barrier ini ya. Nah, ini tiga penentu ya, bioavailabilitas, obat sifatnya lipofilik, dan targetnya aksi di otak ya. Target aksi obat itu di otak atau di globula finalis ya. Itu yang menjadi faktor penentu keberhasilan terapi obat pada penyakit sistem saraf pusat. Nah, ini penting Anda pahami supaya nanti dalam penelitian-penelitian untuk menemukan obat ini menjadi bahan perhatian. Walaupun ini juga bisa dijadikan sebagai pengantar dari sifat obat yang akan Anda pelajari untuk pengobatan penyakit sistem saraf. Nah, kemudian pembagian sistem saraf ya, ini refreshing pelajaran mata kuliah farmakologi dasar ya, ini juga sudah pernah saya sampaikan. Nanti saya akan mulai dari pembagian sistem saraf, refresh kembali ya apa yang telah kita pelajari. Kemudian komponen struktur sel saraf, hantaran impuls sel saraf, neurotransmitter, serta nanti outputnya adalah dengan mempelajari itu semua Anda harus bisa memprediksi atau memahami, mengetahui target aksi obat pada struktur sel saraf itu sendiri ya. Nanti mestinya ini menjadi suatu pemahaman yang bisa Anda siapkan ya nantinya dalam setiap materi selanjutnya. Oke, sistem saraf manusia ya secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer ya. Sistem saraf pusat ya ini terletak di sini ya, otak dan sumsum tulang belakang.
ini adalah sistem saraf pusat. Nah, sebagian besar nanti di otak. Sedangkan di sumsum tulang belakang ini umumnya adalah ending dari sel saraf yang memisahkan sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Sementara sistem saraf perifer sendiri ya itu berada di selain otak dan sumsum tulang belakang ya. Setiap sel di dalam tubuh kita itu diatur oleh sistem saraf ya. Sel saraf juga berada di kaki, berada di tangan, berada di organ-organ bagian dalam kita yang kita sebut dengan sistem saraf perifer. Ya. Kemudian medulla spinalis yang nanti ada di sekitar batang otak ini ya adalah suatu organ yang mengatur kemana arah rangsangan itu disampaikan ke dalam sel-sel otak kita, atau juga bisa mengarahkan rangsangan menuju ke arah perifer. Ya, nanti kita jelaskan tentang medulla spinalis ini. Nah, sistem saraf perifer ini juga disebut dengan di sini istilahnya SST ya kalau bahasa Indonesianya, sistem saraf tepi. Kalau bahasa medisnya sistem saraf perifer. Ya. Sistem saraf perifer ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf somatis dan sistem saraf otonom ya. Masih ingat ya, saya berharap Anda masih mengingat itu. Di mana sistem saraf somatis itu bekerja sesuai dengan keinginan atau di bawah kendali kesadaran kita. Contohnya adalah sistem saraf motorik ya. Misalnya sistem saraf yang mengatur pergerakan tangan saya saat ini ya. Tangan saya menuju ke depan itu memang saya menginginkan ke belakang, itu memang saya menginginkan tangan saya ke belakang. Saya berdiri dari posisi duduk ini itu memang karena saya menginginkan berdiri. Saya ngomong sama Anda saat ini karena saya memang wajib ngomong kepada Anda saat ini karena saya sedang memberikan kuliah pada Anda saat ini. Paham ya, itu somatis. Nah, kemudian otonom, ya sistem saraf otonom adalah suatu sistem saraf yang sifatnya otonom. Otonom berarti memiliki kekuasaan sendiri. Karena dia memiliki kekuasaan sendiri, tidak bisa diatur oleh keinginan kita, tidak bisa diatur oleh apa yang kita mau, atau kalau bahasa medisnya tidak bisa diatur oleh sistem kesadaran. Ini adalah sel saraf yang mengatur organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, yang tidak bisa kita kendalikan. Contohnya sistem saraf yang mengatur pergerakan otot jantung, pergerakan usus kita dalam melakukan fungsinya sebagai organ pencernaan, mengatur kelenjar sekresi, ya misalnya sekresi arida, sekresi hormon, sekresi neurotransmitter. Ini adalah sel saraf yang bekerja dengan otomatis, dengan sendirinya sesuai dengan kondisi tubuh kita sendiri tanpa bisa kita intervensi. Ini adalah sistem saraf otonom. Nah, sistem saraf otonom dibagi lagi menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf simpatis, neurotransmitter utamanya adalah norepinefrin. Sedangkan saraf parasimpatis adalah asetilkolin. Saya harap Anda masih mengingat itu. Oke, kemudian fungsi dari sistem saraf ya. Secara umum, sistem saraf kita itu berfungsi untuk mengatur kehidupan sel yang hipersarafia. Jadi sel-sel tubuh kita itu dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari ada rangsangan yang dimulai dari keluarnya suatu neurotransmitter di ujung sel saraf. Yang mana neurotransmitter ini punya reseptor khusus pada sel-sel yang ada di seluruh. Itu secara umum ya. Nah, di sini ada dua komponen yang tadi juga sudah saya singgung sedikit, yaitu medulla spinalis dan otak. Nah, otak kita ini menjadi sebuah sentral yang memerintahkan seluruh sel kita untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Rangsangan bisa berasal dari otak itu sendiri atau dari perifer. Kalau dari otak itu biasanya adalah keinginan, willnya kita. Ya. Kayak tadi saya mengatakan, ketika saya pengen berdiri itu, stimulusnya dimulai dari otak. Ya, otak mengeluarkan suatu senyawa yang merangsang sistem saraf. Stimulus pada sistem saraf itu akan bergerak di sepanjang sel saraf ke bawah. Ya, ke bawah itu ke perifer. Nah, ini melewati medulla spinalis. Kalau tadi saya contohkan saya ingin bergerak, ya, saya ingin berdiri, ya, maka nanti
stimulus itu akan diteruskan ke otot kaki saya, ke sistem saraf motorik di kaki, di tangan, di badan, sehingga saya bisa berdiri. Kenapa kok bisa ke kaki? Nah, ini yang diatur oleh medula spinalis. Sehingga medula spinalis ini adalah mengatur informasi sensorik dari sistem saraf perifer, baik somatik dan otonom ke otak atau sebaliknya. Begitu juga contoh yang sebaliknya ya. Ketika mungkin saya saat ini ngajar Anda, kemudian istri saya masak, saya mencium aroma masakan. Itu stimulus berasal dari perifer, yaitu dari hidung. Sistem saraf sensorik saya menangkap adanya bau masakan yang enak gitu di hidung saya, dan saya mengatakan, oh ini kepiting rebus, oh ini bau jengkol, mungkin saya lagi masak kebut jengkol, oh ini bau ayam goreng. Jadi saya bisa merespon setelah stimulus itu sampai di otak pusat pengatur penciuman, pengatur aroma, ya saya bisa mengatakan, oh ini adalah bau ayam goreng atau bau sambal terasi gitu yang agak-agak tajam gitu ya. Kemudian otak saya akan merespon ya dengan memberikan stimulus lagi ke otak yang menuju organ-organ lain ya, itu sebagai respon dari otak. Misalnya nanti stimulusnya dialirkan ke lambung saya melalui medula spinalis. Tadi dari hidung ke pusat pengaturan aroma itu juga melewati medula spinalis yang menghantarkan nanti ke pusat pengaturan penciuman. Semuanya lewat medula spinalis, sehingga medula spinalis ini menjadi sebuah ini ya. Saya di sini menyebutnya minor reflex center. Jadi dia akan secara refleks mengarahkan, secara otomatis akan mengarahkan ke pusat-pusat tertentu di otak kita secara otomatis. Ya, belum ada manusia yang bisa menciptakan organ ini, hanya Tuhan yang bisa menciptakan. Sehingga perlu kita jaga dengan baik-baik. Begitu juga otak kita ya, tadi pembelajaran yang saya sampaikan tadi, kalau otak kita itu bersifat rapuh, kalau saraf kita itu bersifat mudah rusak. Sehingga Tuhan hanya memberikan kita satu otak, ya, satu blood-brain barrier, satu medula spinalis, maka jagalah itu dengan baik. Ya, jangan Anda sia-siakan, jangan istilahnya Anda mungkin menggunakannya terlalu berlebihan, juga nanti akan bisa merusak otak itu sendiri. Ya, jadi ketika Anda telah tahu Anda capek dan lain sebagainya, ya Anda harus berjalan. Jangan memaksakan diri. Ini organ ini bersifat rapuh gitu ya. Sehingga itu adalah medula spinalis ya, mengatur informasi sensorik dari sistem saraf perifer, baik somatik ataupun otonom ke otak dan sebaliknya. Mengatur informasi motorik dari otak ke berbagai sel efektor ya. Skeletal muscle itu adalah ke ini, sel-sel otot kita ya. Cardiac muscle itu artinya ke jantung ya. Smooth muscle itu otot polos ya, seluruh otot polos yang ada di dalam tubuh kita, termasuk sel otot pembuluh darah. Sel dinding pembuluh darah itu kan otot polos ya, trakea ya. Kemudian otot-otot polos yang lainnya itu otot jantung ya, otot ginjal. Dan di sini kelenjar. Cukup banyak. Sedangkan otak sendiri dia menerima input sensorik dari medula spinalis maupun dari sarafnya sendiri. Ya, misalnya adalah olfaktori, yaitu sel-sel saraf sensorik yang berada di pusat penciuman kita di hidung. Ya, optic nerve. Optic nerve itu adalah sel saraf optik yang ada di mata. Ya, kita melihat warna merah, warna biru, kemudian gambar yang bagus, gambar yang jelek, itu adalah sel saraf yang ada di optic nerve ya, di dari bagian belakang dari mata kita. Kemudian otak sendiri nanti akan memproses berbagai macam input sensorik tadi dan menginisiasi, mengkoordinasikan output motoriknya. Seperti yang saya contohkan tadi ketika saya mencium bau sambal terasi gitu ya. Kemudian otak saya mengatakan, oh ini sambal terasi. Ya, kemudian rangsangan itu akan diteruskan ke motorik. Misalnya ke lambung saya, langsung rasa lapar yang saya rasakan. Yang terjadi adalah sekresi asam lambung yang meningkat, ya, yang nanti akan bisa memicu rasa lapar. Ya, itu kemudian motorik saya akan bergerak ke dapur, mencari piring gitu, ngambil nasi, ngambil
sambal terasi dan lauk pauknya kita bisa makan. Nah, itu adalah respon yang bisa diberikan oleh sistem saraf motorik kita. Kemudian nanti sedikit ya, walaupun ini bukan menjadi kompetensi kita, ya ada baiknya juga nanti Anda pelajari dalam memahami patofisiologi penyakit, yaitu anatomi otak manusia. Ya, yang berwarna pink di sini itu adalah cortex namanya. Ini saya perlu belajar ini karena saya mempelajari patofisiologi Alzheimer itu ada di cortex dan hippocampus ini, karena di sini umumnya terjadi renew atau regenerasi dari sel saraf ya, dari sel punca atau stem cell ya. Adult stem cell sistem saraf ini berada di hippocampus dan frontal cortex, yang mana di sini terjadi pembentukan sel saraf baru ya, yang mana ini bisa dipacu oleh obat ya, walaupun obatnya sampai saat ini belum ada, yang nanti menjadi suatu pendekatan baru dalam terapi berbagai penyakit neurodegeneratif. Kemudian di sini ada batang otak. Nah, batang tadi medula spinalis ini berada di batang otak ini. Kemudian amigdala, ada pituitary yang ini umumnya terkait dengan sekresi hormon-hormon, pengaturan sekresi hormon, dan hipotalamus ya, juga terkait dengan sekresi hormon-hormon tertentu nantinya di seluruh tubuh kita, pada kelenjar-kelenjar di seluruh tubuh kita. Kemudian tadi ini yang saya sampaikan fungsi-fungsi pengatur pusat-pusat rasa ya. Bisa kita lihat tadi kalau visual cortex di sini, bagian belakang otak kita, ini terkait dengan optic nerve ya, yang mengatur penglihatan. Dan visual association area ini juga sama ya. Kemudian ada taste ya, tadi saya merasa ini pengatur rasa ya. Saya nggak tahu apakah COVID itu sampai melumpuhkan sel saraf di sini ya, karena pasien katanya tidak bisa merasakan masakan enak ya. Kemudian juga merasakan bau yang penciuman ya, hilangnya fungsi indera penciuman dan lain sebagainya. Nah ini ya, hanya sekedar tahu saja ya, sehingga nanti kalau ada patofisiologi penyakit, nah bagian otak mana yang bermasalah, bisa Anda gunakan gambar ini. Kemudian saraf kranial ini adalah saraf-saraf yang umumnya merupakan awal dari sistem saraf otonom ya. Ada olfaktori ya. Kemudian ini adalah sel-sel atau cabang-cabang dari sel otak ya, yang bukan berbentuk sel otak tapi berbentuk pembuluh gitu ya, yang terkait dengan sistem saraf kranial ya. Ada sekitar 12 kalau nggak salah 12 sistem saraf kranial, yang mana ini mengatur berbagai macam fungsi dari sel saraf otonom. Kita lewat saja, nggak terlalu penting. Nah, yang penting nanti adalah struktur sel saraf itu sendiri. Sel saraf itu adalah sebuah sel yang berbeda dengan sel yang lainnya, yang mana bentuk dari sel saraf itu seperti ini kurang lebih ya. Ini bentuknya seperti apa ya? Ini berbentuk seperti apa ini kurang lebih? Akar pohon gitu ya. Akar pohon gitu ya. Ini seperti akar ini ya. Seperti akar serabut. Ini dendrit ya. Ini ada dendrit. Dendrit ini berfungsi untuk menerima stimulus. Entah itu dari otak, entah itu dari sensory perifer gitu ya. Dia menerima stimulus. Di dendrit ini banyak sekali terdapat reseptor yang nanti sebagai penangkap sinyal atau penerima neurotransmitter. Ya. Kemudian di sini ada nukleus ya, atau inti selnya ada di bagian badan sel ini. Itu adalah badan sel. Di dalamnya ada nukleus. Nah, ini namanya akson ya, sel. Ya, sebuah cukup panjang ini ya, bisa sampai 1 meter panjangnya. Di dalam selnya ada sitoplasma. Kemudian di dinding akson ini ada membran yang umumnya ada selaput yang melindungi akson yang namanya mielin. Dan nanti di ujung saraf ini juga bentuknya kayak serabut tadi ya. Ini bentuknya kebetulan gambar yang saya tampilkan ini hanya menampilkan satu akson terminal di bagian ujung sini. Nah, di bagian akson terminal ini nanti ada vesikel atau sebuah rongga ruangan yang isinya adalah neurotransmitter. Nah, sel saraf ini bisa tersusun sambung
bersambung ya. Jadi sel saraf satu, sel saraf berikutnya dia bisa nyambung dengan sel saraf berikutnya, yang mana ini umumnya merupakan sebuah rangkaian yang bermuara pada sel yang diatur oleh sel saraf itu sendiri, atau di sini saya sebut sebagai sel efektor. Nah, pada sel efektor ini umumnya terdapat reseptor spesifik dari neurotransmitter yang dilepaskan oleh sistem saraf itu sendiri. Nah, ini gambar lain dari sel saraf ya, Anda bisa lihat hampir sama, cuma tadi bedanya di sini di ujungnya, di akson terminalnya itu sendiri dia sebenarnya bercabang-cabang lagi. Masing-masing ujung ini dia akan bisa melepaskan neurotransmitter. Jadi jumlah serabut pun juga menentukan kesehatan sistem saraf. Berbagai macam penyakit mengatakan bahwa kemunduran fungsi dari sistem saraf bisa diakibatkan karena berkurangnya ini akson terminal ini, berkurangnya jumlah dendrit ini. Dendritnya ada tapi lebih sedikit. Ini pada patofisiologi beberapa penyakit mengatakan seperti itu. Ya. Kemudian ya ini adalah perjalanan stimulus yang saya sebut dengan potensial aksi. Ya. Jadi stimulus bisa diterima oleh dendrit ya, di bagian manapun. Ya. Kemudian dia akan diteruskan ke inti sel. Kemudian inti sel selanjutnya akan memproses data yang disampaikan oleh dendrit ya, dan meneruskan signal di sepanjang akson. Dan pada akhirnya stimulus ini akan sampai ke masing-masing akson terminal. Nah, pergerakan potensial aksi ini umumnya terjadi karena adanya perbedaan muatan atau voltase atau kelistrikan di dalam sel saraf itu sendiri yang diakibatkan oleh keluar masuknya ion-ion tertentu di sepanjang akson ini, sehingga akhirnya muatan itu naik ya ke arah positif, dan inilah yang menggerakkan stimulus sampai ke akson terminal. Ya. Nanti bisa lihat beberapa video di YouTube dengan judul Potential Action of Neuron. Jadi di sana di video-video itu nanti akan terlihat jelas buka tutupnya sebuah kanal ion natrium. Dulu di mata kuliah farmakologi juga pernah saya tampilkan. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Nah, bagaimana impuls saraf dihantarkan? Tadi saya sudah menyinggung sedikit bahwa impuls saraf atau rangsangan di sepanjang sel saraf ini disebut di sini dalam konduksi aksonal atau perjalanan potensial aksi di sepanjang akson. Ya, ini diakibatkan oleh depolarisasi di dalam sel saraf itu. Ya, disebabkan karena masuknya ke ion natrium dan keluarnya ion kalium dari kanal natrium dan kanal kalium. Ya. Jadi ada buka tutup kanal ion natrium di sepanjang akson, sehingga di dalam sel saraf itu bagian perbagiannya itu akan bermuatan positif dan ini akan bergerak sampai ke akson terminal. Potensial aksi mencapai ujung sinaptik. Nah, ini yang saya sebut tadi akson terminal. Ujung sinaptik itu sama dengan akson terminal dan mengakibatkan depolarisasi pada membran. Dan di akson terminal itu ada kanal ion kalsium ya. Kalau di sepanjang akson itu lebih dominan adalah kanal ion natrium. Tapi di akson terminal itu ada kanal ion kalsium yang terbuka akibat depolarisasi di akson terminal. Nah, ion kalsium itu akan masuk, kemudian akan menggerakkan vesikel ini yang berisi neurotransmitter ini ke arah membran di sini ya. Dan Anda bisa lihat di gambar di sini ya, vesikel yang mengandung neurotransmitter ini bergabung dengan membran pada akson terminal, sehingga di sini saya sebut mengalami fusion ya. Fusion itu artinya bergabung ya, dan akan membuka kanal atau membuka rongga yang melepaskan neurotransmitter. Kemudian neurotransmitter itu akan berikatan dengan reseptor spesifiknya pada sel saraf berikutnya, pada bagian dendrit. Dan dendrit selanjutnya akan meneruskan impuls ini ke inti sel, bergerak lagi ke akson dan menuju akson terminal lagi. Sampai nanti di
Sel saraf yang paling akhir itu akan mengeluarkan neurotransmitter, dan neurotransmitternya itu akan berikatan dengan reseptor spesifiknya pada organ yang dipersyaratkan atau yang diatur oleh sel saraf itu. Ini yang kita sebut dengan transmisi sinaptik, ya, atau konduksi aksonal atau potensial aksi. Jadi di sini transmisi sinaptik ini adalah pergerakan neurotransmitter dari sel saraf yang satu ke sel saraf berikutnya. Nah, ini disebut juga sebagai komunikasi antar sel saraf, ya. Bisa Anda lihat di sini sel saraf yang satu, sel saraf berikutnya. Komunikasinya terjadi di mana dan siapa yang menyampaikan pesan? Yang menyampaikan pesan adalah neurotransmitter. Neuro itu artinya saraf, transmit itu artinya perpindahan, ya. Jadi neurotransmitter itu sendiri arti katanya secara harfiah adalah penghantar pesan dari sel saraf yang satu ke sel saraf berikutnya. Ya. Anda bisa lihat di sini, ya, neurotransmitter ini contohnya dopamin. Dopamin bisa berikatan dengan reseptornya. Kemudian sebagian mungkin masih berada di selah sinaptik namanya, ya. Ini adalah sebuah selah atau apa ya, sinaps kalau saya menyebutnya. Dan neurotransmitter berikatan dengan reseptor. Nah, neurotransmitter seperti yang saya sebutkan tadi, kalau secara harfiah artinya adalah yang menghantarkan pesan antar sel saraf, neuro dan transmitter. Tetapi kalau secara molekulnya, neurotransmitter ini adalah sebuah protein. Ya. Nah, neurotransmitter adalah sebuah senyawa protein yang disintesis dan dilepaskan oleh sel saraf, digunakan untuk saling berkomunikasi antar sel, yaitu antar sel saraf dengan sel saraf berikutnya, atau sel saraf dengan sel efektor atau sel yang dipersyaratkannya. Nah, neurotransmitter ini selalu berada di akson terminal atau di ujung sel saraf, ya, yang dapat membuat atau mengakumulasikan dan inaktivasinya. Ya. Jadi sel saraf terminal ini bisa membuat atau melakukan sintesis dari neurotransmitter, melepaskan dan sekaligus bisa menginaktifkan neurotransmitter itu sendiri. Neurotransmitter baru akan dilepaskan ketika ada stimulus dari akson, ya. Dari akson tadi pada akhirnya membuka kanal ion kalsium kalau nggak salah. Nah, ini akan menggerakkan kumpulan neurotransmitter di dalam vesikel atau vesikula atau rongga menuju ke arah bagian luar dari membran akson terminal. Nah, ini dilepaskan. Contoh-contoh neurotransmitter di otak, ya, sudah saya sampaikan juga sebelumnya, ada asetylkolin, dopamin, norepinefrin, histamin, serotonin, GABA, glutamat, lisin, ATP, adenosin, bradikinin, vasopressin, substance D, dan insulin. Nah, insulin ini ada yang bersifat sebagai neurotransmitter di otak, cuma memang belum banyak dipelajari. Yang banyak dipelajari adalah fungsi insulin sebagai hormon. Oke, cukup sebagai pengetahuan saja, tidak usah dibahas. Nah, sintesis neurotransmitter. Jadi neurotransmitter itu disintesis. Disintesis dari apa? Umumnya karena yang dihasilkan adalah sebuah protein yang disintesis. Bahan baku sintesisnya adalah asam amino. Contohnya ya, kayak asetylkolin itu disintesis dari asetil-CoA dan kolin. Asam aminonya apa? Kolin, gitu ya. Kemudian serotonin itu kalau nggak salah sumber asam aminonya adalah L-tryptophan, ya. Dengan bantuan enzim-enzim tertentu disintesislah neurotransmitter ini, dan kemudian neurotransmitter ini disimpan di dalam vesikel atau sebuah rongga, ya. Nah, umumnya neurotransmitter ini disintesis di ujung sinaptik atau di akson terminal, memerlukan enzim prekursor ataupun energi, ya, di mitokondria. Nah, umumnya nama neuron, nama sel saraf yang memproduksi neurotransmitter tertentu itu disesuaikan dengan nama neurotransmitternya. Ya, contohnya tadi ya, serotonin, ya.
maka nama sel sarafnya adalah sel saraf serotoninergic. Kemudian histamin. Nama sel saraf yang produksi histamin adalah sel saraf histaminergic. GABA. Nama sel saraf yang memproduksi GABA adalah GABAergic. Norepinefrin atau noradrenalin. Bahasa lainnya adalah noradrenalin. Maka sel saraf yang memproduksinya disebut dengan saraf adrenergic, berasal dari adrenalin. Ya, nanti bisa Anda cari ya yang neurotransmitter lain namanya apa ya. Nah, kemudian pelepasan neurotransmitter tadi kan mengulang kembali ya, ini memerlukan kalsium. Jadi kalau tidak ada potensial aksi yang bergerak, maka tidak akan terbuka kanal ion kalsium di ujung sel saraf sinaptik. Nah, potensial aksi yang sampai ke akson terminal ini akan membuka kanal ion kalsium. Ion kalsium akan masuk melalui kanal ion tersebut, ya baik bisa berasal dari sel dan akan berikatan dengan vesikel sini. Ya, ini adalah vesikel ya di sini. Vesikel ya, dia akan berikatan dengan vesikel ini dan akan menggerakkan vesikel ini ke bagian luar dari membran akson terminal. Nah, di sini kita melihat ada fusi yang terjadi. Fusi itu adalah penggabungan protein dari vesikel dan membran, ya. Dan pada akhirnya dia akan membuka sebuah celah dan akhirnya melepaskan neurotransmitter, ya. Neurotransmitter release. Nah, itu adalah pelepasan neurotransmitter. Kemudian aktivitas dari neurotransmitter, ya tentu saja agar dapat menghantarkan pesan dari sel saraf yang satu ke sel saraf berikutnya atau bisa memicu terjadinya efek pada sel efektor, dia harus berikatan dengan reseptor spesifik. Ya. Nah, reseptor spesifiknya itu hanya ada dua umumnya untuk neurotransmitter. Yang pertama adalah reseptor kanal ion. Nah, reseptor kanal ion ini umumnya adalah berada pada sel saraf postsinaptik atau sel saraf berikutnya. Ya, ini umumnya adalah reseptor kanal ion. Ya. Kayak asetylkolin itu adalah kalau reseptornya asetylkolin nikotinik, ya maka yang terbuka adalah kanal ion natrium. Ya. Tapi kalau di sel efektor, reseptor asetylkolin yang dirangsang oleh asetylkolin ada reseptor asetylkolin muskarinik, ya, yang umumnya merupakan adalah reseptor terikat dengan protein D, ya, protein coupled receptor. Ya. Jadi ini adalah bagaimana suatu neurotransmitter bisa menghantarkan pesan dan memicu terjadinya efek yang diharapkan pada sel yang dipersyaratnya, yaitu dia harus berikatan dengan reseptor. Nah, kemudian itu adalah aktivitas. Kemudian bagaimana cara menginaktifkan neurotransmitter? Neurotransmitter ini tidak boleh bekerja secara terus-menerus 24 jam dalam sehari. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena kalau terjadi perangsangan secara terus-menerus, maka sel-sel tubuh kita nggak bisa beristirahat. Nah, sel tubuh kita juga harus beristirahat. Ya. Itu secara sederhana. Ya. Nah, sehingga neurotransmitter ini, ya, efeknya tidak boleh terlalu tinggi. Ya, harus bisa dihentikan, entah itu sebagian atau keseluruhan. Nah, di sini dikenal dengan istilah inaktivasi neurotransmitter. Nah, neurotransmitter yang berlebihan ini juga bisa menjadi suatu penyebab atau etiologi dan patogenesis sebuah penyakit. Bisa saja disebabkan karena gejala penyakit itu muncul karena adanya aktivitas yang berlebihan dari sebuah neurotransmitter. Seperti pada insomnia tadi ya, saya mengatakan bahwa pada penderita insomnia mereka itu kelebihan histamin ya pada malam hari, yang mana pada normalnya histamin ini pada malam hari harus rendah ya, sehingga strategi pengobatannya itu adalah menghentikan atau menginaktifkan sebagian atau secara keseluruhan dari aksi histamin ini ya. Bisa saja mungkin dengan memberikan antagonis histamin ya, yang bisa memblok jumlah histamin yang berlebihan di otak ya. Gitu.
Salah satunya seperti itu ya. Nah, bagaimana cara menginaktivasi neurotransmitter? Ini bisa dikembalikan atau dipercepat kembalinya ke sel saraf presinaptik ya, atau di reaptik di sini. Ya. Secara alamiah, sel saraf sinaptik itu mampu meraptik atau mengambil kembali neurotransmitter yang telah dilepaskan, ya, disimpan lagi ke dalam sel saraf sinaptik. Bisa jadi untuk akan dikeluarkan kembali pada periode berikutnya. Itu yang pertama, ya. Jadi neurotransmitter can be returned to axon terminal for use atau digunakan kembali or transported into glial cell, atau bisa diambil oleh sel glial namanya. Jadi di sel saraf kita itu ada yang namanya sel penopang kehidupan sel saraf yang kita sebut dengan sel glial, atau yang membantu fungsi dari sistem saraf sendiri. Nah, neurotransmitter itu bisa diambil oleh saraf presinaptik atau bisa juga diambil oleh sel glial. Di sini diproses lagi menjadi sesuatu yang inaktif, ya, senyawa yang inaktif. Kemudian yang kedua adalah neurotransmitter ini bisa diinaktifkan oleh enzim namanya. Enzim yang mendegradasi neurotransmitter menjadi senyawa lain, ya, menjadi senyawa lain, ya, yang mengakibatkan neurotransmitter ini menjadi tidak aktif. Yang ketiga adalah neurotransmitter dapat diffuse out. Diffuse out ini artinya dijauhkan atau didifusi ke arah lain, menjauh dari reseptor ini, sehingga dia tidak bisa mengaktifasi dari fungsinya menjadi hilang. Ya. Dijauhkan bisa ke kaviti lain, bisa ikut aliran darah, kemudian sampai di hepar dia dihancurkan. Ya. Bisa masuk ke aliran darah, kemudian dia dihancurkan. Neurotransmitter ini didegradasi atau dimetabolisme oleh enzim-enzim yang ada di tubuh. Itu adalah cara menginaktifkan. Nah, ini adalah contoh biosintesis dan degradasi salah satu neurotransmitter yang saya sebut dengan GABA. Ya. GABA dia disintesis dari glutamat, ya, yang dari MSG itu, ya. Tapi glutamat sendiri sebenarnya adalah suatu asam amino yang juga terdapat pada protein, ya, yang kita makan sehari-hari. Tapi salah satunya bisa berasal dari pengikat rasa. Ya. Dia berubah menjadi GABA dengan bantuan glutamik asid decarboxylase, disimpan dalam vesikel dan dilepaskan. Reseptornya namanya reseptor GABA. Ya, reseptor GABA A dan B. Reseptor GABA ini bisa diaktif atau bisa dihancurkan oleh enzim GABA transaminase. Ya. Ini adalah reseptor. Oke, kita lewatkan dulu, ya. Nah, ini tadi ringkasan, ya, ringkasan sama dengan tadi, saya lewatkan saja. Nah, ini sekarang kita masuk pada target aksi obat. Jadi tadi saya sudah bercerita susah payah kepada Anda mulai dari rangsangan diterima, kemudian diteruskan ke inti sel, terjadi potensial aksi di sepanjang akson, kemudian terbukanya kanal ion kalsium di akson terminal, dan pelepasan neurotransmitter berikatan dengan reseptor, neurotransmitter dijauhkan atau diinaktivasi atau didegradasi oleh enzim, kemudian direaktif. Kenapa saya perlu menceritakan itu sama Anda semua? Karena ini ada kaitannya dengan aksi obat. Jadi penyakit yang terkait dengan neurotransmitter itu hanya ada dua. Yang pertama, kekurangan neurotransmitter atau kelebihan neurotransmitter. Dua-duanya nggak baik bagi kesehatan tubuh, bisa menimbulkan penyakit. Contoh, ya, dopamin saja, dopamin. Dopamin, kalau kita kekurangan dopamin, itu nanti penyakitnya Parkinson. Penyakit Parkinson adalah penyakit yang disebabkan kurangnya dopamin di dalam otak kita. Penyebabnya macam-macam, bisa kematian sel saraf dopaminergic atau penyebab lain. Itu dopamin. Kekurangan dopamin Parkinson. Kelebihan dopamin itu schizofrenia atau gila, schizofren. Ya. Itu karena apa? Karena adanya pertumbuhan atau perkembangan sel saraf dopamin yang tidak bisa dikendalikan, ya, yang berlebih tapi tidak lancar, ya, yang mengakibatkan
dopamin itu terlalu berlebihan dilepaskan. Nah, sehingga strateginya bagaimana? Ya, strategi yang bisa dilakukan haruslah mampu meningkatkan jumlah suatu neurotransmitter atau sebaliknya menurunkan. Tergantung dari patofisiologi penyakitnya. Ya. Nah, di sini di slide saya ini saya ada aksi obat yang ke saraf presinaptik. Presinaptik itu adalah sel saraf yang sebelum sinaps, ya, sebelum celah sinaptik. Ya, ini berarti ya. Ini. Nah, ini bisa mempengaruhi proses sintesis, misalnya dengan menurunkan jumlah yang disintesis atau meningkatkan jumlah yang disintesis. Ya, kalau penyakitnya kekurangan neurotransmitter ya berarti harus mampu meningkatkan sintesis. Tapi kalau penyakitnya itu kelebihan neurotransmitter maka sintesisnya harus dihambat. Ya, jadi aksi obat bisa di situ. Ya, kemudian mempengaruhi penyimpanan. Kenapa neurotransmitter itu harus disimpan? Karena dia kalau berada di sini di cairan intrasel, ada kemungkinan neurotransmitter itu rusak oleh enzim-enzim yang berada di cairan intrasel, sehingga dia harus disimpan di dalam vesikel. Vesikel ini berfungsi untuk melindungi, bukan hanya sekedar untuk tempat menyimpan, tapi melindungi neurotransmitter ini dari kerusakan akibat aktivitas enzim yang berada di sini, yang berada di cairan intrasel. Kemudian dilepaskan. Aksi obat bisa menghambat pelepasan neurotransmitter ini atau sebaliknya bisa memicu atau mendorong pelepasan neurotransmitter. Jadi tergantung dari tujuan terapinya, apakah meningkatkan pelepasan neurotransmitter atau menurunkan neurotransmitter. Kemudian kecukupan neurotransmitter di sini itu sangat penting untuk kondisi kesehatan. Saya mengatakan tadi, penyakit Parkinson itu dopaminnya kurang. Kurangnya itu di mana? Di sini sebenarnya, di celah sinaptik. Berkurang jumlahnya sehingga aktivasi neuronalnya atau transmisi aksonalnya itu berkurang. Nah, sehingga salah satu strategi yang bisa bertujuan untuk meningkatkan jumlah transmitter di celah sinaptik ini bisa juga dengan menghambat reuptake-nya. Kalau ini dihambat reuptake-nya di sini akan banyak. Ya. Jadi macam-macam, ya. Kemudian aksi obat juga bisa terletak pada postsynaptic neuron. Saya sebut di sini dengan aksi postsynaptic, ya. Di sini aksi postsynaptic nomor 3 dan 4, ya. Berarti dia sebagai antagonis reseptor. Ya, umumnya hanya sebagai antagonis, tapi juga bisa sebagai agonis, ya. Ya, bisa juga sebagai agonis, bisa sebagai antagonis. Ya, karena kalau seandainya memang neurotransmitter ini tidak bisa diperbaiki, kita juga bisa meningkatkan aktivitas sel saraf dengan cara memberikan agonis yang mampu mengaktifasi reseptor spesifik dari transmitter ini. Ya. Nanti kita lihat obat-obat apa aja yang nanti bisa berfungsi sebagai agonis dan antagonis dalam terapi penyakit sistem saraf. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Mudah-mudahan paham dan bisa merefresh kembali ya pengetahuan kita sebelum kita masuk pada pembelajaran farmakoterapi pada sistem penyakit sistem saraf, terutama untuk memahami mekanisme aksi obat yang nantinya digunakan dalam tata laksana terapi penyakit sistem saraf. Demikian dari saya, cukup. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, saya